Ini value dasar pertama, takwa. Bagaimana kemudian takwa ini menjadi dasar kita di dalam mendidik anak-anak kita. Hati-hati di dalam segala sesuatu. Mencoba untuk berjuang agar bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dalam segala sesuatu. Yang harus selalu kita pertanyakan di setiap pilihan untuk anak-anak kita. Di setiap arahan untuk anak-anak kita. Di setiap apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita adalah, apakah ini diridhai Allah? Apakah ini sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini takwa. Value dasar pertama pendidikan anak. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah kita ini mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang lempeng, perkataan yang tidak mengandung dusta dan khianat di dalamnya, di dalam mendidik anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, godaan untuk tidak lurus dan tidak lempang saat mendidik anak itu besar. Contoh, nyuapin anak, dari mangkok diambilkan buburnya, disuapkan ke anaknya, anaknya nggak mau. Sementara di gelas ada sari buah yang lezat rasanya, dan anak selalu mau kalau kita menyendokkan sari buah ke mulutnya. Kadang-kadang orang tua tidak tahan karena ingin anaknya tetap makan, dia sendok dari dalam mangkok, dia masukkan ke dalam gelas. Gitu ya. Kemudian yang dari dalam gelas masuk ke dalam mulut. Anak mengira itu adalah minuman yang seger yang diambil dari gelas. Ternyata itu adalah bubur yang enak yang diambil dari mangkok. Demi supaya anak kita makan, anak kita belajar, oh jadi tujuan menghalalkan cara. Siap mah, aku belajar. Dia mempelajari sesuatu yang begitu berbahaya bagi masa depannya dari orang tua yang tidak ingin anaknya kelaparan. Padahal lapar itu penting. Saya mengenal ada beberapa orang yang tumbuh dewasa tanpa pernah tahu apa itu lapar. Karena apa? Karena ibunya, bapaknya, pembantunya selalu menyuapi si anak ini dalam keadaan si anak tidak sadar sama sekali. Demi supaya anaknya makan, disetelkan televisi. Lalu anak itu menonton televisi dengan asik, sementara orang tuanya menyuapkan ke dalam mulutnya. Sadarkah si anak bahwa dia sedang makan? Tidak. Anak ini merasa sedang menonton TV, bukan makan. Demi supaya anaknya mau makan, dipegangkanlah gadget. Kenapa hari ini ada keluhan dari orang tua, anak saya kecanduan gadget, anak saya pegang HP, anak saya kecanduan tablet. Karena gadget itu responsif, disentuh, dipencet, dia memberi respon. Sementara kebanyakan orang tua mode silent. Ngomongnya anak kalau belum 3 kali belum disahut sama orang tua. Bilangnya anak kalau belum sampai narik-narik baju belum ditanggapi sama orang tua. Ya ini tugas kita menjadi orang tua zaman now adalah kembali menjadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asyik daripada gadget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alan, silakan Bunda, banyak kesibukan yang lain sangat dimaklumi, barakallahu fikum. Salam untuk Ayanda Ustaz Ibnu Sina, barakallahu fikum. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini soal bagaimana kita memiliki qaulus sadid, ucapan yang lurus kepada anak-anak kita. Ada orang tua demi anaknya tidak menangis. Ini yang berbahaya adalah demi tidak menangis, demi supaya makan gitu ya. Kadang-kadang kita menempuh jalan yang merusak. Ada orang tua mau pergi, anaknya tidak boleh ikut. Maka apa yang kemudian dia lakukan? Pembantu disuruh pegang, diajaklah lihat cicak. Nak cicak, nak cicak. Orang tuanya menyelinap pergi keluar. Anak itu tidak menangis, betul. Tapi dia belajar sesuatu yang sangat berbahaya. Oh jadi gitu caranya, aku suruh lihat cicak, ditinggal pergi gak pamit. Oke. Nanti aku balas umur 16 tahun. Oke, gitu kan? Sesuatu yang kemudian mereka pelajari menjadi begitu berbahaya. Kenapa kita tidak kemudian berkata lurus, jujur, benar apa adanya. Kalau kita memang mau pergi, anak ini tidak boleh ikut.
Tetaplah pamit dengan baik, cium ubun-ubunnya, doakan u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Aku memohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, dari setiap binatang berbisa dan berbahaya, dari setiap mata yang dengki dan jahat kepadamu. Nak, maaf ya, kali ini nggak boleh ikut. Acaranya nggak memungkinkan bawa anak kecil. Lain kali ya ikutnya ya. Ini cuma sebentar kok, insya Allah 3 jam lagi pulang. I love you, berangkat dulu ya. Nangis mungkin pertama. Kedua masih agak nangis. Ketiga, kalau kita membiasakan pamit, dia makin tahu mana yang dia boleh ikut, mana yang tidak. Maka kita belajar untuk qaulus sadid kepada anak-anak kita. Kita mengajak dia pergi, tidak pakai nawarin. Begitu sampai di tempat acara dia rewel, kita marah-marahin. Anak tidak belajar apapun, dia cuma belajar bahwa orang tuanya galak, orang tuanya pemarah. Bagaimana supaya anak belajar sesuatu? Jelaskan dulu sebelum berangkat. Kata orang Arab, qubunal iqab bila bayan, jelek menghukum tanpa ada penjelasan sebelumnya itu. Kita harus jelaskan padanya, nak, mau ikut enggak? Umi ada acara PAUD Ukhuwah di hotel ini dari jam sekian, dari sampai jam sekian. Mau ikut boleh? Boleh, tapi ada syaratnya. 1, nanti di sana nggak boleh lari-larian karena banyak tamu di depan, nggak sopan. Juga banyak alat-alat listrik, banyak kamera. Kalau ketabrak sampai jatuh, pecah, mahal. Ya, yang kedua nggak boleh nanti rame. Yang ketiga nggak boleh nanti ngajak pulang sebelum waktunya. Oke, karena sudah ada perjanjian, nanti ibu kalau mau negur dia, bagus, dia dapat pelajaran. Tapi kalau tiba-tiba saja ditarik, diajak, nggak ngerti apa-apa, di sini kemudian rame, dimarahin sama ibunya, dia cuma satu kesimpulannya, ibu gue galak.